saya Yanuaria Cassandra Bria dengan NIM 217111031, Prodi Pendidikan Informatika semester 6 Universitas Citra Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Dalam tugas ini, saya diminta untuk menganalisis sebuah studi kasus nyata yang terkait dengan ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi, yang meliputi deskripsi insiden, identifikasi kerentanan, langkah pencegahan, dan pembelajaran. Baik, saya menganalisis studi kasus tentang serangan ransomware WannaCry. Studi kasus ini terjadi pada tahun 2017. Dunia dihadapkan dengan ancaman serius berupa serangan ransomware WannaCry yang menimbulkan kerugian besar bagi banyak organisasi dan pengguna di seluruh dunia. Analisis mendalam atas insiden ini dapat membantu kita memahami ancaman ini dan mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Untuk mengidentifikasi celah keamanan, ada beberapa hal, yaitu 1. Kerentanan Windows. Kelemahan pada sistem operasi Windows menjadi pintu masuk utama bagi penyerang dalam menyebarkan WannaCry. 2. Kurangnya pembaruan. Di sini kurangnya kesadaran dan tindakan untuk memperbarui sistem operasi dengan patch keamanan terbaru memperburuk situasi. Yang ketiga, kesadaran keamanan rendah. Karena rendahnya tingkat kesadaran keamanan di kalangan pengguna, memungkinkan penyerang untuk menyebarkan malware dengan cepat. Berikut dampak dari serangan WannaCry meliputi kerugian finansial, gangguan operasional, kebocoran data. Yang pertama, kerugian finansial. Serangan ini mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi ribuan organisasi di seluruh dunia. Yang kedua, gangguan operasional. Gangguan operasional, banyak layanan penting terganggu seperti layanan kesehatan, transportasi, dan administrasi publik. Yang ketiga, kebocoran data. Kebocoran data, sejumlah data sensitif dan rahasia organisasi juga berisiko bocor akibat serangan ini. Dalam kasus ini ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan berupa pembaruan sistem, memastikan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kedua, proteksi phishing, menerapkan kontrol keamanan yang ketat untuk mencegah serangan phishing. Berikut kebijakan keamanan, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan informasi yang efektif di organisasi. Jadi dalam studi kasus ini, pelajaran berharga yaitu respon cepat. Dengan respon cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman cyber. Berikut, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran keamanan di antara pengguna akhir adalah langkah penting untuk mencegah serangan. Yang berikut, kerjasama lintas sektor. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan komunitas keamanan adalah kunci untuk menangani ancaman serupa. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi dan praktik keamanan diperlukan untuk menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Untuk studi kasus ini, untuk bisa mencegah serangan serupa, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu 1. Pembaruan sistem. Memastikan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Pelatihan kesadaran, memberikan pelatihan kesadaran keamanan yang efektif bagi pengguna akhir. Deteksi dan respon cepat.
Deteksi dan respon cepat, mengembangkan kemampuan deteksi dan respon cepat terhadap ancaman cyber. Untuk memperkuat keamanan cyber, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pembaruan berkala. Memperbarui sistem secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan. Kedua, pelatihan keamanan. Pelatihan keamanan ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keamanan pengguna akhir. Yang ketiga, salinan cadangan. Kita perlu melakukan salinan cadangan untuk memastikan adanya salinan cadangan data yang tersimpan dengan aman. Yang berikut, perlindungan firewall. Mengimplementasikan firewall yang efektif untuk memantau lalu lintas jaringan. Jadi, dalam studi kasus ini, kesimpulan yang saya ambil yaitu pertama, dampak serangan, pembelajaran kunci, tindakan pencegahan. Dampak serangan, kerugian finansial, gangguan operasional, dan potensi kebocoran data yang signifikan. Pembelajaran kunci, pentingnya pembaruan sistem, kesadaran keamanan, respons cepat, dan kerjasama lintas sektor. Tindakan pencegahan, memperbarui sistem, memproteksi terhadap phishing, dan menerapkan kebijakan keamanan yang efektif.